Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 49. Heidi. Pembaca tentu ingat bahwa kenalan baru atau lebih tepatnya lama, Count of Monte Cristo yang tinggal di Rue Mesley tak lain adalah Maximilian, Julie, dan Emmanuel. Bayangan kebahagiaan yang akan ia rasakan dalam kunjungan-kunjungan mendatang, kilauan murni kebahagiaan surgawi yang menyusup ke dalam peperangan mematikan yang secara sukarela ia jalani, menerangi seluruh wajahnya dengan ekspresi sukacita dan ketenangan yang tak terlukiskan. Begitu Villefort pergi, pikirannya langsung melayang pada prospek yang menggembirakan itu. Setidaknya sesaat istirahat dari badai emosi yang mengamuk di dalam jiwanya. Bahkan Ali yang bergegas memenuhi panggilan sang Count keluar dari hadapan tuannya dengan kagum, terpesona melihat keceriaan dan kegembiraan yang tak biasa di wajah yang biasanya keras dan dingin itu. Seolah takut mengusir pikiran-pikiran menyenangkan yang melayang di sekitar meditasi sang tuan, sang nubia setia itu berjalan di ujung jari kaki, menahan napas agar suara sekecil apapun tak mengganggu lamunan bahagia tuannya. Saat itu pukul 12 siang. Monte Cristo telah menyisihkan 1 jam untuk mengunjungi apartemen Heidi. Seolah jiwanya yang tertekan tak mampu langsung menerima kebahagiaan murni, melainkan membutuhkan rangkaian emosi tenang dan lembut sebagai persiapan. Sama seperti alam, biasa membutuhkan penyesuaian bertahap untuk menerima sensasi yang kuat atau hebat. Gadis Yunani muda itu, seperti telah disebutkan, menempati apartemen yang sama sekali terpisah dari sang Count. Ruangannya dihias sesuai selera timur. Lantai ditutupi karpet paling mewah dari Turki. Dinding dibalut sutra brokat dengan desain dan tekstur paling megah. Di sekeliling setiap kamar terdapat dipan mewah dengan tumpukan bantal empuk yang siap diatur sesuai kenyamanan siapapun yang ingin beristirahat. Heidi memiliki 3 pelayan Prancis dan 1 pelayan Yunani. Ketiga pelayan Prancis itu selalu berada di ruang tunggu kecil, siap mematuhi bunyi bel emas kecil atau menerima perintah dari pelayan berbahasa Romaik itu, yang cukup menguasai bahasa Prancis untuk menyampaikan keinginan nyonyanya. Mereka semua menerima perintah tegas dari Monte Cristo untuk memperlakukan Heidi dengan penghormatan layaknya seorang ratu. Gadis muda itu sendiri biasanya menghabiskan waktu di kamar paling dalam apartemennya. Semacam boudoir berbentuk lingkaran yang hanya diterangi cahaya dari atap kaca berwarna mawar. Heidi bersandar di atas bantal lembut berlapis satin biru berbintik perak. Kepalanya bertumpu pada salah satu lengannya yang indah, bersandar di dipan di belakangnya. Sementara tangan satunya memegang corong koral dari nargil mewah, menarik asap harum yang telah melewati air wangi. Sikapnya, meski sangat alami bagi perempuan timur, akan dianggap terlalu genit dan dibuat-buat jika ditampilkan oleh perempuan Eropa. Pakaiannya adalah busana khas perempuan Epirus. Celana satin putih bersulam mawar merah muda, memperlihatkan kaki yang begitu indah dan putih, seakan terbuat dari marmer Paros, jika bukan karena gerakannya yang terus-menerus keluar masuk sandal kecil berujung lancip, dihiasi emas dan mutiara. Ia mengenakan rompi bergaris biru putih dengan lengan terbuka panjang, dihiasi kancing mutiara dan sulaman perak, serta korset yang hanya tertutup dari dada hingga pinggang, memperlihatkan leher gading dan bagian atas dadanya. Korset itu diikat dengan 3 kancing berlian megah. Sambungan antara korset dan celana disembunyikan oleh selendang warna-warni dengan rumbai sutra berkilau yang sangat diidamkan para wanita Paris. Di sisi kepalanya, ia memakai topi kecil dari sutra keemasan bersulam mutiara. Di sisi lain, mawar ungu bercampur dengan rambut hitam pekatnya yang begitu gelap hingga berkilau kebiruan. Keindahan wajahnya yang tak mampu dilampaui oleh hiasan apapun adalah keindahan Yunani murni.
Mata besar gelap yang lembut, hidung indah, bibir koral dan gigi mutiara yang menjadi ciri khas bangsanya. Dan yang melengkapi segalanya, Heidi sedang berada di puncak kemolekan masa mudanya. Usianya belum mencapai 19 atau 20 tahun. Monte Cristo memanggil pelayan Yunaninya dan memerintahkan untuk menanyakan apakah nyonyanya bersedia menerima kunjungannya. Jawaban Heidi hanyalah isyarat agar pelayannya menarik tirai permadani yang menutupi boudoirnya, sehingga bingkai pintu terbuka itu menjadi bingkai alami bagi pemandangan memesona yang disajikan oleh sikap dan penampilan gadis muda itu. Saat Monte Cristo mendekat, ia bersandar pada siku yang memegang nargil, lalu mengulurkan tangan satunya sambil tersenyum manis dalam bahasa sonor yang digunakan perempuan Athena dan Sparta. Mengapa meminta izin sebelum masuk? Apakah kau bukan lagi tuanku? Atau apakah aku bukan lagi budakmu? Monte Cristo membalas senyumnya. Heidi, katanya, kau tahu betul. Mengapa kau memanggilku dengan dingin, dengan jarak? Tanya gadis Yunani itu. Apakah aku telah mengecewakanmu? Jika ya, hukumlah aku sesukamu. Tapi jangan berbicara denganku dengan nada dan sikap yang kaku dan terpaksa begini. Heidi, jawab sang Count. Kau tahu kini kau berada di Perancis, dan kau bebas. Bebas untuk apa? Tanya gadis muda itu. Bebas meninggalkanku. Meninggalkanmu? Mengapa aku harus meninggalkanmu? Itu bukan urusanku, tapi kita akan segera bergaul dalam masyarakat, mengunjungi dan dikunjungi. Aku tak ingin bertemu siapapun kecuali kau. Dan jika kau bertemu seseorang yang kau sukai lebih dari aku tak akan seadil. Aku belum pernah bertemu siapapun yang kusukai lebih darimu. Dan aku belum pernah mencintai siapapun selain kau dan ayahku. Anak malang, jawab Monte Cristo. Itu hanya karena ayahmu dan aku satu-satunya pria yang pernah berbicara padamu. Aku tak ingin ada orang lain yang berbicara denganku. Ayahku menyebutku sukacitanya. Kau menyebutku cintamu. Dan kalian berdua memanggilku anakku. Apakah kau ingat ayahmu, Heidi? Gadis Yunani itu tersenyum. Ia ada di sini dan di sini, katanya sambil menyentuh matanya dan hatinya. Dan di manakah aku? Tanya Monte Cristo sambil tertawa. Kau? Serunya dengan nada penuh kasih sayang yang menggetarkan. Kau ada di mana-mana. Monte Cristo mengambil tangan halus gadis itu dan hendak menciumnya. Tapi anak alami yang polos itu buru-buru menarik tangannya lalu mengulurkan pipinya. Kini kau mengerti Heidi, kata sang Count. Mulai saat ini kau benar-benar bebas. Di sini kau berkuasa penuh dan boleh melepas atau tetap mengenakan busana negerimu sesuai keinginanmu. Di dalam rumah ini kau tuan atas tindakanmu. Boleh pergi atau tinggal di kamarmu sesukamu. Ada kereta yang menunggu perintahmu. Ali serta Mirto akan menemanimu kemanapun kau mau. Hanya satu permintaan dariku. Katakan, jaga rapat-rapat rahasia kelahiranmu. Jangan pernah menyebut masa lalu dan jangan biarkan dirimu tergoda menyebut nama ayahmu yang terhormat atau ibumu yang malang. Aku sudah bilang, tuanku, aku tak akan bertemu siapapun. Mungkin, Heidi, pengasingan sempurna seperti ini, meski sesuai adat timur, tak mungkin di Paris. Cobalah membiasakan diri dengan cara hidup kita di negeri utara ini. Seperti kau lakukan di Roma, Florence, Milan, dan Madrid. Ini mungkin berguna suatu hari nanti, baik kau tetap di sini maupun kembali ke timur. Gadis muda itu mengangkat matanya yang berkaca-kaca ke arah Monte Cristo, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, jika kita kembali ke timur, bukan? Anakku, jawab Monte Cristo. Kau tahu betul bahwa jika kita berpisah,
Itu bukan karena keinginanku. Pohon tak meninggalkan bunganya, bunga yang jatuh dari pohon. Tuanku, jawab Heidi, aku tak akan pernah meninggalkanmu, karena aku yakin aku tak bisa hidup tanpamu. Anak malang, 10 tahun lagi aku akan tua dan kau masih muda. Ayahku berjenggot putih panjang, tapi aku mencintainya. Usianya 60 tahun, tapi bagiku ia lebih tampan daripada semua pemuda yang kulihat. Kalau begitu, katakan padaku Heidi, apakah kau yakin bisa membiasakan diri dengan cara hidup kita sekarang? Aku akan bertemu denganmu setiap hari. Lalu apa yang kau takutkan, tuanku? Kau mungkin merasa bosan. Tidak, tuanku. Di pagi hari aku akan bersukacita menantikan kedatanganmu. Dan di malam hari aku akan menikmati kenangan bahagia bersamamu. Dan saat sendirian aku bisa memanggil kembali gambaran megah masa lalu. Melihat cakrawala luas yang hanya dibatasi Gunung Pindus dan Olympus. Percayalah, saat tiga gairah besar, kesedihan, cinta dan rasa terima kasih memenuhi hati, kebosanan tak punya tempat. Kau putri Epirus sejati Heidi, dan gagasanmu yang mempesona dan puitis membuktikan keturunanmu dari ras dewi yang mengklaim negerimu sebagai tempat kelahiran mereka. Percayalah, aku akan menjaga agar masa mudamu tak layu, atau berlalu dalam kesepian yang tak menyenangkan. Dan yakinlah jika kau mencintaiku seperti ayah, aku mencintaimu seperti anak. Kau salah tuanku, cintaku padamu sangat berbeda dari cintaku pada ayahku. Ayahku meninggal, tapi aku tak mati. Jika kau mati, aku pun akan mati. Sang kaun dengan senyum penuh kasih sayang mengulurkan tangannya, dan gadis itu membawanya ke bibirnya. Monte Cristo kini telah menyesuaikan hatinya untuk pertemuan yang akan ia lakukan dengan Morel dan keluarganya. Pergi sambil bergumam bait-bait pindar. Masa muda adalah bunga yang buahnya cinta. Berbahagialah ia yang setelah menyaksikan pertumbuhannya yang sunyi, diizinkan memetik dan menyebutnya miliknya sendiri. Kereta telah siap sesuai perintah, dan sang kaun melompat ringan ke dalamnya, lalu melaju kencang seperti biasa.